Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Menarik apa yang menjadi gagasan dari pengurus Partai Demokrat yang mengatakan bahwa jangan berpikir tidak ada yang bisa menggantikan pemerintah saat ini. Satu gagasan yang sangat mendasar, penting dan berimbang di tengah maraknya isu bahwa penundaan pemilu sebagai satu opsi yang menurut sebagian pihak adalah penting dan mendesak. Meskipun kita ketahui bersama bahwa seharusnya dalam proses demokrasi penundaan pemilu adalah hal yang tidak dibenarkan, mengingat pemilu merupakan satu-satunya alat yang legitimatif untuk menghadirkan pemimpin yang sah untuk selanjutnya membawa bangsa Indonesia, membawa rakyat Indonesia pada perubahan yang lebih baik. Kita lihat dulu beritanya bahwa Kepala Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi BPOKK Partai Demokrat Herman Hairun mengatakan proses pergantian pemimpin lewat proses pemilihan umum pemilu harus dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Ia menekankan hal-hal tersebut kepada pihak-pihak yang terus menghembuskan isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Saya senang kalau pertarungan adalah pertarungan gagasan, pertarungan ide, seperti tadi dipromosikan oleh Mas Michael. Cak Imin, saya kira ini putra-putra terbaik semua, terbaik bangsa. Jangan dipikirnya bahwa tidak ada anak-anak bangsa yang bisa menggantikan pemerintahan saat ini, ujar Herman dalam diskusi daring Sabtu 11 Maret 2023. Pikiran ini menurut saya memiliki relevansi historis yang sangat baik. Misalnya, betapapun hebatnya seorang Soekarno, tapi dia tetap adalah seorang manusia dan dia akhirnya berhenti jadi pemimpin. Begitu pula dengan Soeharto. Betapapun ia panjang berkuasa, tetapi pada masanya ia pun harus berhenti menjadi seorang penguasa. Dan kalau coba kita bandingkan misalnya sebagai sebuah cara untuk memahami bahwa pergantian pemimpin itu adalah lumrah, apa yang bisa kita hadirkan sebagai sebuah perbandingan antar masing-masing presiden yang telah memimpin Republik Indonesia ini? Misalnya saja antara Soekarno dengan Soeharto, Soeharto dengan Habibie, Habibie dengan Gus Dur, Gus Dur dengan Megawati, Megawati dengan SBY, dan SBY dengan Jokowi. Dan kalau kita putar Jokowi dengan Soekarno, Jokowi dengan Soeharto, maka jelas bahwa ide untuk mempertahankan jabatan presiden di era Jokowi tidaklah semendesak pada aspek historis yang mana presiden kala itu jauh lebih unggul daripada presiden-presiden berikutnya dalam tataran menghadapi tantangan penjajahan, pembangunan ekonomi, dan mensejahterakan rakyat. Ini bukan soal pribadi, tetapi bagaimana ide bahwa pergantian pemimpin adalah lumrah bisa kita pahami dengan jelas dan terang. Nah, kemudian Hoirun mengatakan kita fair-fair saja bahwa ayo ke depan kita kawal proses demokrasi, adu ide, adu gagasan, dan biarkan rakyat yang memilih begitu, supaya rakyat juga disajikan menu-menu yang betul-betul konstitusional, menu yang tidak membuat gaduh perpolitikan, ujar Herman. Menurutnya, situasi gaduh saat pemilu 2024 kurang dari setahun lagi hanya akan membuat minat masyarakat berkurang dalam pesta demokrasi tersebut. Apalagi generasi muda akan menjadi mayoritas pemilih dalam kontestasi nasional tersebut. Sahabat sekalian, kita lihat bahwa memang sudah saatnya di era seperti sekarang ada chat GPT, kemudian kreativitas yang cepat, inovasi yang begitu lari kencang, sedangkan bangsa Indonesia masih membahas soal-soal tunda dan menunda, yang kita tahu bahwa kata tunda itu biasanya dimiliki oleh pemalas, biasanya begitu ya, apalagi kalau urusannya adalah tunda menunda kebaikan, maka jelas bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana calon presiden yang diusung oleh masing-masing partai itu segera ditetapkan, kemudian tunjukkan apa ide-ide mereka.
sehingga rakyat bisa melihat, membaca. Tidak kemudian seperti sekarang semuanya gaduh tetapi tidak jelas apa yang digaduhkan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama sehingga ide-ide yang akan memimpin wacana di Indonesia itu bukan lagi ide-ide kemunduran. Bayangkan sepanjang sejarah Indonesia apakah pernah ada perpanjangan masa jabatan presiden gitu ya. Kalau tidak pernah, mengapa pada saat ini harus ada ide tersebut misalnya. Dan kalau kita melihat dalam dunia politik ada ungkapan tidak ada yang kebetulan dalam politik, maka siapa yang menghendaki ini, apa agendanya, dan seberapa jauh manfaatnya bagi rakyat. Itu pun belum ada sebuah narasi yang muncul. Yang ada adalah tunda, tunda, dan tunda tanpa ada sistem penjelas. Dan ini tentu akan sangat tidak relevan mengingat demokrasi adalah ruang di mana masyarakat bisa ikut memberi arti, memberi makna, berdiskusi, dan tentu saja berpendapat. Nah, Herman melanjutkan ya, Herman Hoirun, bahwa 60% pemilihnya saat ini adalah anak muda. Ini yang menurut saya harus dijaga sehingga yang senior-senior yang punya kekuasaan, tunjukkanlah bahwa kekuasaan ini keniscayaan akan ada pergantian, ujar anggota Komisi 6 DPR itu. Nah, sahabat sekalian, jadi apa yang disampaikan oleh Herman ini satu hal yang ya realistis, alamiah, dan normal, lumrah. Ya, bahwa pergantian itu pasti terjadi. Apakah mungkin dunia ini siang terus, malam terus, hujan terus, ya kan? Atau panas terus? Itu tidak mungkin. Pasti ada pergantian. Nah, mengapa kemudian ada ide yang menghendaki bangsa ini harus melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden? Disinilah kita semua penting untuk ikut berpikir secara kritis agar negara ini tidak lagi dinahkodai oleh mereka yang ditunggangi nafsu kekuasaan hanya untuk kesenangan pribadi dan golongan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.